Salam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera buat kita semua dimanapun berada. Pada kesempatan yang berbahagia pagi hari ini, berjumpa kembali dengan saya, Pendeta Yohanes Ratu Eda. Apa kabar Bapak Ibu Saudara? Harapan dan doa saya kiranya Bapak Ibu Saudara dalam keadaan sehat, tetap semangat, dan selalu bersyukur kepada Tuhan. Oleh karena Tuhan itu baik buat kita, Dia tidak pernah meninggalkan dan melupakan karya tangannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita menghampiri Tuhan dalam doa, mohon pimpinan Tuhan. Kita berdoa. Kami memuji kebesaran-Mu ya Tuhan, oleh karena Engkau Allah kami yang maha mulia, maha kudus, maha agung, maha suci Kau Tuhan. Allah yang maha besar, yang tidak pernah meninggalkan dan melupakan karya tangannya. Pagi hari ini Tuhan, kami bersyukur buat kebaikan Tuhan kepada kami. Di mana sepanjang malam Tuhan Engkau boleh menyertai, melindungi, memberkati kami dalam istirahat kami Tuhan. Dan pagi hari ini kami boleh bangun dan tubuh yang segar, kekuatan yang baru. Kami bersyukur itu semua karena kemurahan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, pagi ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan Engkau menolong kami, supaya sungguh-sungguh Tuhan, kebenaran firman-Mu boleh menginspirasi, memotivasi, menghibur, mengoreksi kehidupan kami, supaya kami semakin hari, semakin cemerlang di hadapan-Mu ya Tuhan, dan menjadi berkat bagi sesama kami. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu, berkati hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu, berkati juga umat-umat Tuhan yang mendengarkan firman-Mu, biar kami sama-sama diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari ini kita akan membaca firman Tuhan dari kitab Kejadian pasal 39 ayat 22 sampai ayat yang ke-23. Kejadian pasal 39 ayat 22 sampai ayat yang ke-23. Demikian firman Tuhan. Sebab itu kepala penjara mempercayakan semua tahanan dalam penjara itu kepada Yusuf, dan segala pekerjaan yang harus dilakukan di situ dialah yang mengurusnya. Dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakannya kepada Yusuf, karena Tuhan menyertai dia, dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Demikian firman Tuhan buat kita pada pagi hari ini. Dan dari firman Tuhan yang sudah saya bacakan untuk kita semua, saya mengajak kita untuk merenungkan bagian firman Tuhan ini dalam satu judul atau topik, yaitu bahagianya hidup kalau kita jujur. Bahagianya hidup kalau kita jujur. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Thomas Jefferson, ya, Thomas Jefferson, Presiden Amerika Serikat yang ketiga, yang memimpin Amerika Serikat pada tahun 1801 sampai 1809, pernah menyatakan suatu pernyataan, statement yang luar biasa terkait dengan kejujuran. Beliau mengatakan demikian. Honesty is the first chapter in the book of wisdom. Dalam bahasa Indonesianya kira-kira seperti ini. Kejujuran adalah bagian pertama dalam kitab kebijaksanaan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebagai salah satu pendiri negara Amerika Serikat, Thomas Jefferson ini ya terkenal karena kejujuran dan keberaniannya melawan Inggris. Jadi Thomas Jefferson sangat dikenal oleh masyarakat Amerika sebagai seorang yang jujur dan juga pemberani
pada saat dia memimpin Amerika Serikat mengalahkan Inggris. Ya. Nah, oleh karena itu, pencetus deklarasi kemerdekaan Amerika ini, yaitu Thomas Jefferson, dipilih dan dipercaya oleh rakyat Amerika untuk memimpin mereka selepas dari jajahan Inggris. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita melihat di sini bahwa Thomas Jefferson berkat hidup yang jujur dan dengan keberanian yang lahir dari sebuah sikap batin yang betul-betul mengedepankan kejujuran dalam kehidupannya, maka Thomas Jefferson ini dapat dipercaya oleh masyarakat Amerika Serikat untuk memimpin rakyat Amerika Serikat setelah mereka merdeka dari penjajahan bangsa Inggris. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, cerita hidup atau histori hidup Yusuf yang dibuang dan dijual oleh saudara-saudaranya hingga ia menjadi budak di rumah Potifar merupakan sebuah proses perjalanan hidup yang sangat berat, menyedihkan, dan dia juga hidup sebatang kara, jauh dari orang tua, jauh dari sanak famili, jauh dari saudara-saudara yang dikasihinya, dan dia hidup sebagai orang asing di rumah Potifar. Namun Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Yusuf ternyata secara manusia, walaupun dia sendiri orang asing di Mesir, tetapi Yahweh Elohim, Tuhan Allah Israel, Allah nenek moyangnya, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub, ada bersama dengan Yusuf di tanah Mesir. Oleh karena itu, sebagai seorang yang dididik, dibesarkan dalam sebuah keluarga Yahudi yang takut akan Allah, Yusuf tidak menyerah. Yusuf membangun karakter yang kuat dalam dirinya, yaitu punya integritas dan mengedepankan kejujuran dalam seluruh aspek kehidupannya. Ia jujur dalam perkataannya, ia jujur dalam sikap-sikapnya, ia jujur dalam segala perbuatan-perbuatannya di Mesir, khususnya di rumah Potifar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kelihatannya hidup jujur seakan-akan tidak membawa keuntungan. Hidup jujur seakan-akan memperlihatkan kepada kita tidak ada kebahagiaan di dalamnya. Hidup jujur seolah-olah keindahan itu jauh dari kehidupan. Karena memang kita menyaksikan bagaimana Yusuf menjalani kehidupannya walaupun dia membangun karakter yang kuat dalam integritas dan kejujuran. Tetapi hidupnya sangat menderita. Dan oleh karena kejujuran, kepolosannya, ia akhirnya dijebloskan ke dalam penjara. Nah, Bapak Ibu Saudara, tetapi kemudian Allah Israel, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah nenek moyang Yusuf membalikkan situasi dan kondisi yang kelihatannya mendatangkan kerugian karena kejujurannya. Tetapi justru Yusuf menjadi orang yang dipercayai. Sekalipun dia ada di dalam penjara, pemimpin penjara, kepala penjara yang berkuasa di penjara justru mempercayakan kepada Yusuf
untuk mengatur segala hal yang terkait dengan urusan-urusan di dalam penjara, termasuk dalam urusan-urusan dengan narapidana yang lain. Jadi Yusuf menjadi orang kepercayaan dari kepala penjara di Mesir. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dari penjara inilah kita melihat proses Tuhan, perjalanan kehidupan Yusuf. Oleh karena integritas dan kejujurannya, Allah akhirnya mengangkat Yusuf menjadi Perdana Menteri atau orang kedua setelah Firaun di kerajaan Mesir kuno. Dan itu merupakan perkenanan Allah bagi Yusuf. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sekilas kalau kita mengikuti cerita histori tentang kehidupan Yusuf, ia hidup jujur, ia hidup dengan integritas, tetapi ia mengalami keadaan-keadaan yang sulit, sukar, menderita, dan lain sebagainya. Tetapi Bapak Ibu Saudara, Yusuf karena kejujurannya, ia diganjar, dihargai, dihormati oleh Tuhan dengan mengangkat dia menjadi pemimpin orang kedua di negeri kerajaan Mesir kuno oleh Firaun. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, memang awalnya ketika kita mau jujur dalam hidup ini, itu adalah sesuatu yang sulit. Tidak mudah. Apalagi di masa sekarang ini. Kalau hidup jujur, orang menganggap bahwa itu aneh. Dan mencari orang-orang yang jujur sekarang ini menjadi langka atau sangat sulit. Kenapa? Oleh karena orang lebih senang hidup dengan kepura-puraan, hidup dengan topeng, hidup dengan cara yang menipu orang lain, membohongi orang lain. Sehingga karena itu dianggap sesuatu yang normal, sesuatu yang wajar. Dan kejujuran itu diabaikan. Makanya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita lihat tagline dari Komisi Pemberantasan Korupsi, jujur itu hebat. Kenapa muncul tagline tersebut? Jujur itu hebat. Oleh karena banyak petinggi, banyak pemimpin di negeri ini yang menjabat posisi-posisi strategis, posisi-posisi penting. Mereka menjalankan kehidupan mereka dengan cara mengorupsi kekayaan harta negara, merugikan negara, karena mereka menjalankan satu kehidupan yang menipu, memanipulasi, sehingga mendatangkan kerugian bagi masyarakat Indonesia. Kita tahu betul bagaimana korupsi di bangsa ini menjadi semacam budaya. Sehingga beberapa waktu yang lalu kita menemukan ada yang korupsi berjemaah. Dan ini menjadi suatu hal yang buruk di negeri kita. Nah, oleh karena itu, maka Komisi Pemberantasan Korupsi mengangkat tagline bahwa jujur itu hebat. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita masuk ke ranah yang paling kecil, ke ranah rumah tangga, keluarga, tidak sedikit juga suami bohong kepada istrinya, atau sebaliknya istrinya bohong kepada suaminya, orang tua bohong kepada anak-anaknya, anak-anaknya bohong kepada orang tuanya, sehingga kebohongan ini bagaikan lingkaran setan, mata rantai yang mengikat banyak keluarga, sehingga mereka hidup saling menipu, saling berbohong satu sama yang lain. Dan keluarga yang dibangun dalam kebohongan itu akan membawa mereka kepada satu keadaan yang buruk,
keadaan yang tidak baik. Lebih daripada itu, dalam interaksi sosial dengan masyarakat, hidup masyarakat pun penuh dengan kebohongan. Dan akhirnya mendatangkan kehidupan yang kacau, konflik terjadi, masalah terjadi. Hidup jujur saja ada masalah, apalagi hidup dengan dusta, berbohong satu sama lain. Pasti terjadi kekacauan, pasti terjadi konflik, kehilangan damai sejahtera, kehilangan sukacita, bahkan kehilangan berkat karena ketidakjujuran yang diperagakan oleh anak-anak manusia di kolong langit ini. Tidak sedikit orang Kristen yang hidup dalam kebohongan, menipu rekan sepelayanannya, menipu hamba Tuhannya, berbohong kepada jemaatnya. Itu terjadi Bapak Ibu Saudara. Sehingga komunitas yang harusnya komunitas yang tumbuh dalam kejujuran, tapi justru kejujuran itu jauh dari komunitas tubuh Kristus. Nah, oleh karena itu saya sangat setuju dengan Thomas Jefferson bahwa kejujuran adalah bagian pertama dalam kitab kebijaksanaan. Artinya urutan yang paling penting, yang paling utama dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, sebagai gereja Tuhan adalah kejujuran. Dan ketika kita mengembangkan karakter jujur dalam kehidupan kita, pasti akan menghadirkan kebahagiaan, pasti akan mendatangkan berkat, dan pasti akan membuat kita juga menjadi berkat bagi orang lain. Dan yang paling penting, ketika kita mengembangkan kehidupan yang jujur, penuh integritas, maka Allah mempercayai kita, dan Allah memberkati kita melalui orang-orang di sekitar kita yang juga mempercayai kita. Karena itu, jujur itu hebat. Jujur itu karakter yang mulia. Jujur itu karakter yang disukai oleh Allah. Jujur itu adalah karakter yang disukai oleh semua orang. Karena itu Bapak Ibu Saudara, mari belajar untuk kita kembangkan kejujuran dalam kehidupan kita. Mari berjuang untuk menjauhkan diri dari sikap bohong, sikap memanipulasi, sikap menipu, karena hal-hal itu merugikan diri kita, merusak karakter kita, dan juga merusak relasi kita dengan orang lain. Dan akhirnya kita akan kehilangan kebahagiaan. Karena saya percaya Bapak Ibu Saudara ingin hidup bahagia. Dan salah satu rahasia untuk bahagia dalam hidup ini ialah hidup dengan jujur. Alkitab banyak bicara tentang kejujuran. Dan orang-orang yang jujur, walaupun menghadapi masalah, menghadapi tantangan, menghadapi pergumulan, tapi kejujurannya selalu berujung kepada kemenangan, selalu berakhir dengan keberhasilan, selalu masuk ke dalam rancangan dan kebahagiaan yang disediakan oleh Tuhan bagi mereka. Karena itu mari Bapak Ibu Saudara, kita belajar jujur dalam kehidupan kita. Jujur sebagai seorang suami kepada istrinya harus jujur. Istri juga harus jujur kepada suaminya. Orang tua harus jujur kepada anak-anaknya. Anak-anak juga harus jujur kepada orang tuanya. Karena hidup kita akan bahagia kalau kita mengembangkan kebiasaan jujur dalam perkataan kita, jujur dalam sikap kita, jujur dalam perbuatan-perbuatan kita. Dan kita akan mengalami sebuah kehidupan yang bahagia. Biarlah firman Tuhan pada pagi hari ini boleh memberkati kita. Dan kita akan melanjutkan dalam episode berikutnya. Kita akan membahas tentang kualitas hidup dalam kejujuran yang berujung kepada kebahagiaan. Hari ini adalah episode pertama bahwa hidup bahagia kalau kita jujur itu menjadi hal yang perlu kita perjuangkan, perlu kita diskusikan, perlu kita beritakan supaya menyebarkan kejujuran akan menuai kebahagiaan. Biarlah Tuhan
menolong kita untuk hidup dalam kejujuran. Di ujung sebuah kejujuran selalu mendatangkan kebahagiaan. Di ujung dari sebuah kejujuran selalu mendatangkan berkat. Di ujung dari sebuah kejujuran akan selalu mendatangkan hidup yang dipercaya. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur buat kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini yang menginspirasi dan memotivasi kami supaya kami hidup jujur. Sama seperti Yusuf, walaupun dia ada di negeri asing, sebagai orang asing di Mesir kuno yang dicatat dalam kitab Kejadian, namun ia menjalankan kehidupannya dengan jujur. Walaupun dia jauh dari dukungan orang tua, dukungan sanak saudara, dukungan keluarga, tetapi Yusuf mengembangkan karakter yang jujur. Dan Tuhan menyertai Yusuf karena dia menghormati Engkau ya Tuhan. Tuhan, tolonglah kami pada masa kini sebagai gereja Tuhan, sebagai umat Allah, sebagai orang-orang percaya pribadi lepas pribadi, supaya kami juga bertekad, berkomitmen untuk menyelenggarakan kehidupan kami dalam kejujuran. Karena kami tahu hidup jujur pasti berujung kepada kebahagiaan. Hidup jujur berujung kepada dipercaya oleh orang lain. Tolong kami ya Tuhan, agar dalam seluruh aspek kehidupan kami, apakah dalam rumah tangga kami, dalam pelayanan kami, dalam bisnis kami, dalam pekerjaan kami, dalam studi kami, dalam pelayanan kami Tuhan, biarlah kami selalu mengedepankan kejujuran sebagai karakter utama hidup kami. Terima kasih Tuhan, ampuni kami kalau selama ini kami lebih suka berbohong, lebih suka berdusta daripada hidup jujur. Melalui pagi hari ini Tuhan, kami berjanji supaya kami terus berjuang untuk hidup dalam kejujuran. Berkati umat Tuhan yang mendengarkan firman-Mu. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu. Dan biarlah kami sama-sama diberkati oleh Tuhan. Dan lewat firman-Mu pada pagi hari ini, kami mau belajar untuk hidup dalam kejujuran. Terima kasih Tuhan, berdoa untuk umat Tuhan yang sakit, Tuhan sembuhkan. Jamah mereka dengan cara-Mu yang ajaib. Hamba berdoa untuk Christine Sianipar yang saat ini dirawat di rumah sakit. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Bagian-bagian tubuh, anggota-anggota tubuh yang lemah dan sakit. Di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah tangan Tuhan yang berkuasa menjamah bagian-bagian tubuh yang sakit dan mendatangkan kesembuhan, mujizat dalam kehidupannya. Tambahkan imannya ya Tuhan. Kuatkan harapannya kepadamu. Supaya di tengah-tengah sakit yang dialami, ia terus diingatkan oleh Roh Kudus dalam jiwanya bahwa ia tidak sendiri. Ada Tuhan Yesus bersamanya. Berkati para medis yang merawatnya, berkati makanan, minuman, obat-obat yang digunakan. Biarlah semuanya itu ya Tuhan boleh mendatangkan kekuatan, kesehatan, kesembuhan bagi Christine Sianipar. Berkati para medis, berkati keluarga yang mendampingi Ibu Sianipar, Tuhan Kau berkati. Terima kasih Tuhan, terpuji, termulia Engkau. Kalau ada juga umat Tuhan yang lemah, Tuhan kuatkan. Kalau masih ada umat Tuhan yang hidup tidak jujur, berdoa biarlah Tuhan Engkau menolong supaya bertobat dan boleh hidup dalam kejujuran. Terima kasih Tuhan, berdoa untuk semua keluarga kami, orang tua kami. Kami taruh dalam tangan kasih Tuhan, Kau memberkati mereka. Begitu juga dengan jemaat Diaspora Cawang, Tuhan coba berkati. Terima kasih Bapa di surga, terpuji, termulia Engkau. Ini doa kami Tuhan, ini permohonan kami, ucapan syukur kami. Yang kami naikkan kepadamu hanya dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat yang hidup. Kami naikkan doa ini kepada Bapa di sorga. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, demikian perjumpaan kita pada pagi hari ini. Terima kasih bagi Bapak Ibu Saudara yang sudah mendengarkan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas. Selamat berakhir pekan bersama keluarga. Selalu andalkan Tuhan Yesus, tetap semangat, dan jangan lupa mengucap syukurlah senantiasa kepada Tuhan,
Karena itu yang Tuhan mau dari kita. Sampai bertemu dalam live selanjutnya. Tuhan Yesus berkati dan shalom untuk kita semua. Amin.